Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang listening comprehension, khususnya untuk listening comprehension yang part A. Jadi di listening comprehension itu terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah part A, part B, dan part C. Nah, di video ini kita khusus membahas yang part A saja, di mana di part A ini terdapat 30 short conversation, terdapat 30 dialog pendek. Jadi nanti teman-teman akan diperdengarkan 30 dialog pendek. Nah, di masing-masing dialognya itu nanti diikuti oleh satu pertanyaan. Jadi satu pertanyaan untuk satu dialog pendek. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana contoh soal yang biasanya ada di part A. Nah, ini adalah contoh soal yang biasanya muncul di part A. Kalau teman-teman ikut TOEFL test, nanti teman-teman di lembar soalnya itu hanya akan melihat pilihan jawabannya saja seperti ini. Nah, nanti ini tidak ada di lembar soal kalian karena ini itu bentuknya berupa audio. Berhubung kita sedang belajar, jadi kita tidak pakai audio, kita pakainya transkripsi dari audionya saja. Jadi nanti teman-teman misalnya sedang ikut tes TOEFL, kemudian audionya bilang gini. Pertama, seorang laki-laki yang berbicara, I've always wanted to visit Hawaii with you. Aku selalu menginginkan untuk mengunjungi Hawaii denganmu. Kemudian disambut oleh woman-nya, dijawab, why not next month? Kenapa tidak bulan depan? Kemudian pertanyaannya dari seorang narator adalah, what does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh perempuan ini? Nah, maksud dari why not next month itu kan kenapa tidak bulan depan? Kenapa ya udah ayo berangkat tapi bulan depan ya, gitu kan, maksudnya seperti itu. Nah, jawaban yang cocok dari audio yang ini itu adalah yang C. She suggests taking the trip next month, gitu ya. Jadi ada dialog pendek, satu laki-laki, satu perempuan, kemudian diikuti oleh satu pertanyaan. Kemudian ini adalah general tips umum untuk mengerjakan listening yang part A itu seperti apa. Yang pertama tipsnya adalah fokus pada bagian kedua, focus on the second line. Jadi kan tadi teman-teman sudah lihat bahwa ada 2 pembicara, laki-laki dan perempuan. Nah, teman-teman kalau misalnya tidak terlalu mendengar semuanya apa yang dibicarakan oleh kedua pembicara itu, teman-teman minimal itu mengerti apa yang dibicarakan oleh pembicara yang kedua. Karena nanti pertanyaannya biasanya menanyakan apa yang dimaksud oleh pembicara kedua. Itu ya untuk general tips yang pertama. Kemudian listen for the structures and expression. Teman-teman harus bisa mengerti dan familiar dengan bentuk-bentuk kalimat seperti ini. Yang di bawah ini nanti dijelaskan. Kemudian bentuk-bentuk ungkapan yang ada di bawah ini nanti dijelaskan. Structures itu lebih umumnya mungkin kita mengenal dengan grammar, susunan kalimat, pola-pola kalimat. Kalau expression itu adalah ungkapan. Structures, ada kalimat pasif, ada kalimat yang ada kata negatifnya, kemudian kalimat harapan atau kalimat doa, kemudian kalimat bersyarat. Nah, ini biasanya kalimat yang berstruktur seperti ini tuh dia agak bingung nih, alias maknanya itu dia terkadang tidak seperti bentuknya. Jadi teman-teman nanti akan diuji tentang pemahaman maknanya juga, tidak hanya pemahaman strukturnya saja. Kemudian ada expression. Expression ini ada 2, ada functional expression sama
idiomatic expression. Nah, kalau functional expression itu adalah ungkapan-ungkapan yang biasa kita gunakan sehari-hari, seperti agreement, bagaimana caranya kita mengungkapkan kalau kita itu setuju dengan pernyataan orang lain. Uncertainty, mengungkapkan keraguan-raguan. Kalau orang ragu-ragu itu biasanya dia ngomongnya gimana sih. Kemudian suggestion, memberikan saran, kayak yang soal sebelumnya itu why not next month. Why not itu kan dia merupakan ungkapan suggestion. Kemudian surprise, ungkapan terkejut. Kemudian kalau idiomatic expression itu kan, idiomatic itu suatu ungkapan yang tidak bisa kita artikan secara harfiah. Jadi dia punya makna lain. Di sini anggotanya adalah two part verbs, three part verbs, sama idiom. Nah, nanti di slide-slide selanjutnya akan dijelaskan two part verb itu apa, three part verb itu apa, sama idiom itu apa. Kemudian general tips selanjutnya adalah choose an answer that sounds the most different from what you heard. Pilihlah sebuah pilihan jawaban yang terdengar paling berbeda. Kemudian general tips yang selanjutnya adalah never choose an answer because it sounds like what you heard in the conversation. Jadi general tips yang ini sama yang ini itu nyambung. Artinya kalau bisa disimpulkan, kita tidak boleh memilih pilihan jawaban yang ada kata-kata yang terdengar mirip seperti yang ada di audio. Karena biasanya pilihan jawaban dengan kata-kata bersuara mirip dengan yang ada di audio itu merupakan pilihan jawaban jebakan. Oke, dari general tips ini nanti akan dibahas lebih detailnya di slide-slide selanjutnya. Ini tips yang pertama, focus on the second line. Tadi sudah dibahas ya. Jadi di dalam part E, kalau misalnya kita tidak bisa mengerti apa yang diucapkan oleh kedua speaker ini, minimal kita harus mengerti apa yang diucapkan oleh speaker yang kedua. Entah speaker yang kedua itu laki-laki atau perempuan. Kalau kita bisa mendengar kedua-duanya, kita bisa mendengar speaker 1 dan speaker 2, itu malah lebih baik. Tetapi kalau misal kita kepepet tidak bisa mengerti kedua-keduanya, minimal kita mengerti yang di speaker yang kedua. Contohnya di sini, Billy really made a big mistake this time. Billy membuat masalah atau kesalahan besar kali ini. Kemudian speaker keduanya menjawab, yes, he forgot to turn in his research paper. Dia lupa mengumpulkan makalah penelitiannya. Kemudian naratornya, pertanyaannya, what does the woman say about Billy? Apa yang dikatakan oleh woman ini terhadap Billy? Jadi kenapa kita harus fokus ke barisan yang kedua oleh speaker yang kedua? Karena pertanyaannya itu dia selalu menanyakan apa yang dimaksud oleh speaker yang kedua. Nah, yang dimaksud oleh speaker kedua ini kan dia lupa mengumpulkan makalah penelitiannya. Kemudian kita cari jawaban yang mempunyai makna yang sama dengan yang apa dikatakan oleh speaker kedua ini. Jawabannya adalah he didn't remember to submit his assignment. Jadi forgot, lupa, itu kan sama dengan didn't remember, tidak ingat. Kemudian turn in, mengumpulkan, itu kan sama dengan submit. Gitu. Jadi kita mencari jawabannya, pilihan jawabannya itu merupakan makna lain atau kata-kata lain, kata-kata yang maknanya sama dengan apa yang dikatakan oleh speaker yang kedua. Kemudian tip yang kedua, avoid similar sounds. Nah, ini adalah merupakan tip dari general tips yang dua terakhir itu. Kita harus menghindari suara-suara yang mirip. Maksudnya itu gimana? Ini misalnya ini ada sebuah audio, kita mendengar sebuah audio short conversation yang ini. Mainnya bilang,
Why couldn't Mark come with us? Kenapa Mark itu tidak bisa datang dengan kita? Kemudian dijawab oleh speaker yang kedua, he was searching for a new apartment. Dia sedang mencari apartemen baru. Kemudian pertanyaannya adalah, what does the woman say about Mark? Apa yang dikatakan oleh speaker kedua atau woman ini terhadap Mark? Nah, misalnya kalau tadi kan tip yang pertama, misalnya kita tidak bisa mengerti, tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh kedua speaker, itu minimal kita mengerti apa yang dikatakan oleh speaker yang kedua. Nah, misalnya kita dua-duanya, baik speaker pertama maupun speaker kedua itu sama-sama kita itu nggak ngerti dia tuh ngomong apa, mereka itu ngomong apa. Cara mengerjakan soalnya adalah kita pilih pilihan jawaban yang memiliki kata-kata yang suaranya itu paling beda dengan apa yang ada di audio ini. Gitu. Nah, coba ya. Di sini pilihan jawaban yang betul adalah yang B. Nah, kita yang A itu dia ada kata department. Department itu dia bersuara sama dengan apartment yang ada di audio ini. Kemudian ada yang C, he was working on his research project. Research itu kan suaranya mirip dengan searching. Kemudian yang di D, he had an appointment at church. Church itu dia suaranya mirip dengan searching juga. Jadi jangan pilih pilihan jawaban A, C, atau D karena dia memiliki kata dengan suara yang mirip dengan audio ini. Nah, kalau yang B kan he was looking for a place to live, kan dia bunyinya berbeda, sangat-sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh man sama woman ini. Walaupun suaranya berbeda, tetapi dia maknanya sama. He was looking for a place to live. Dia sedang mencari sebuah tempat untuk tinggal. Kan artinya sama dengan he was searching for a new apartment. Jadi gitu. Jadi kesimpulannya adalah misalnya kita kepepet tidak mengerti apa yang dikatakan oleh kedua speaker, tipsnya adalah janganlah memilih pilihan jawaban yang memiliki kata-kata bersuara mirip dengan kata-kata yang diucapkan oleh kedua speaker ini. Kemudian tip yang ketiga adalah listen for 2 and 3 part verbs. Yang dimaksud dengan 2 or 3 part verbs adalah, jadi kata kerja, verbs itu kan kata kerja. Kata kerja di dalam bahasa Inggris itu ada yang terdiri dari satu kata, ada yang terdiri dari dua kata, bahkan ada yang terdiri dari 3 kata. Nah, misalnya ada kata look. Ini kan dia artinya melihat. Tapi kalau look ini saya tambahkan satu kata lagi, look for. Artinya sudah berbeda, yaitu mencari. Kalau saya tambahkan lagi after, look after gitu, artinya sudah beda lagi, yaitu merawat. Jadi kata kerja yang terdiri dari 2 kata, atau nanti ada juga contohnya yang 3 kata, itu biasanya maknanya berbeda dengan makna yang umumnya kita ketahui. Look itu kan artinya melihat, look for mencari. Melihat dan mencari itu kan sama sekali tidak berhubungan. Kemudian look after, look melihat ditambah after menjadi merawat. Nah, nanti daftar kata kerja 2 and 3 part verbs itu cara belajarnya adalah dihafalkan. Nanti akan saya lampirkan daftar 2 and 3 part verbs itu apa saja, teman-teman tinggal menghafalkannya saja. Kemudian kita lihat
Contohnya di sini man-nya bilang what time does the meeting start? Kapan meetingnya itu dimulai? Didn't you hear that it was called off by the director? Tidakkah kamu mendengar bahwa itu dibatalkan oleh direkturnya? Nah, call off itu dia artinya membatalkan, atau di sini karena pasif jadi dibatalkan. Kalau call itu kan sendiri artinya memanggil atau menelpon kan. Ditambahi off satu kata lagi, artinya udah beda lagi menjadi membatalkan atau dibatalkan. Ini satu kesatuan call off, tidak bisa dipisah. Kemudian pertanyaannya, what does the woman say about the meeting? Apa yang dikatakan oleh woman tentang meeting itu? Kemudian pilihan jawabannya betul adalah the director cancel the meeting. Direkturnya membatalkan meetingnya gitu. Kemudian ini skill yang terakhir untuk yang part A, yaitu listen for idiom. Idiom itu dalam bahasa Indonesianya adalah peribahasa. Banyak ya peribahasa bahasa Indonesia, ada bagai pinang dibelah dua, ada bagai mencari jarum di dalam tumpukan jerami, pokoknya banyak banget. Nah, di bahasa Inggris dia juga punya peribahasa. Nah, kalau peribahasa itu kan dia tidak bisa kita artikan secara harfiah seperti makna aslinya. Kita harus menghafalkannya seperti kita belajar 2 and 3 part verbs. Nah, ini contohnya dalam audio. Tom is a full-time student and he's holding down a full-time job. Tom itu dia adalah seorang siswa full-time dan dia juga bekerja sebagai full-timer. Jadi dia full-time sebagai student, dia full time juga kerjaannya. Kemudian woman-nya bilang he's really burning the candle at both ends. Dia sungguh-sungguh membakar lilin di kedua sisi. Ini tidak bisa kita artikan seperti itu, tidak bisa kita artikan secara harfiah. Maksud dari burning the candle at both ends adalah melakukan sesuatu yang terlalu banyak. Biasanya kan kalau kita menyalakan lilin cukup di satu sisi aja. Nah, ini malah dibakar kedua-duanya. Berarti kan dia berlebihan melakukannya. Kemudian pertanyaannya adalah what does the woman say about Tom? Apa yang dikatakan oleh woman ini terhadap Tom? Jawabannya adalah he's doing too much. Begitu. Jadi nanti akan saya lampirkan daftar 2 and 3 part verbs beserta idiom itu apa saja. Nanti teman-teman tinggal menghafalkannya saja. Sekian video ini. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Sampai jumpa.